Perbedaan antara operasi jasa dan manufaktur. Operasi jasa maupun operasi manufaktur itu sama-sama untuk mengubah bahan produksi mentah menjadi produk jadi. Kalau produk jasa, ini produk jadinya atau outputnya adalah orang yang kebutuhannya terpenuhi atau barang kepemilikannya terpenuhi atau dilaksanakan. Sedangkan kalau produk manufaktur itu lebih kepada barang yang jadi, barang diproduksi. Itu perbedaan antara operasi jasa dan manufaktur. Untuk kinerja yang berorientasi pada pelanggan merupakan faktor penting dalam mengukur keefektifan perusahaan jasa. Contohnya adalah Walmart. Walmart ini memberikan suatu kebijakan terkait dengan pengantaran atau penghantaran barang yang hitungannya dalam waktu sangat cepat, yaitu menit, ya. Jadi mengusahakan barang sampai kepada konsumen itu prosesnya cepat, ya. Operasi manufaktur berfokus pada hasil akhir proses produksi. Contohnya adalah lemari es yang sudah jadi. Operasi jasa harus fokus pada kombinasi antara barang dan jasa. Contohnya pembuatan pizza dan penghantaran tersebut ke pembeli. Produk jasa digolongkan menjadi 3 ciri utama. Yang pertama, sifatnya tidak berwujud atau dalam bentuk kesenangan, kepuasan, atau perasaan aman. Misalnya saja kita menyewa pengacara atau lawyer. Yang kedua, yaitu sifat dapat disesuaikan. Misalnya saja dengan mendatangkan dokter ke rumah, ya, atau pemenuhan kebutuhan si konsumen tersebut. Yang ketiga, sifat tidak dapat disimpan. Artinya, jasa itu menurut tingginya tingkat tidak dilakukan penyimpanan, ya. Itu jasa. Perencanaan operasi itu mengawali dari produksi dengan suatu perencanaan. Keberhasilan bergantung pada hasil akhir yang dilakukan. Apabila perencanaan itu baik, maka proses dan hasil akhir akan baik. Rencana dan ramalan bisnis disusun oleh eksekutif puncak sebagai pedoman perencanaan operasi, dan di situ memuat garis besar tujuan dan sasaran perusahaan. Ada 5 kategori perencanaan. Yang pertama, melihat kapasitas. Maksudnya adalah jumlah produk yang dapat diproduksi oleh perusahaan pada kondisi kerja normal. Itu tergantung SDM dan fasilitas yang dimiliki. Dan ini biasanya keterkaitan kepada perencanaan jangka panjang. Yang kedua, yaitu lokasi pabrik. Ini berpengaruh kepada biaya-biaya produksi dan fleksibilitasnya, ya. Biasanya untuk melakukan atau penekanan biaya itu pabrik berdekatan dengan lokasi sumber bahan baku dan pasar, ya. Kemudian adanya ketersediaan SDM, energi, serta biaya transportasi. Kemudian peraturan pajak lokal dan kehidupan masyarakat, ya. Kemudian juga harus diperhatikan lokasi pabrik itu, yaitu jasa kontak rendah dan dapat memiliki lokasi yang berdekatan dengan sumber daya, baik itu tenaga kerja maupun gerai-gerai transportasi.
Yang ketiga, perencanaan tata ruang untuk produksi. Ada 3 jenis, ada fasilitas produktif, fasilitas produksi, dan fasilitas pendukung. Yang keempat, perbaikan metode. Ini untuk mengurangi pemborosan dan inefisiensi dengan cara yang pertama mendokumentasikan metode yang digunakan, deskripsi rincian dengan menggunakan diagram arus proses, menganalisa pemborosan, keterlambatan, dan inefisiensi. Untuk melakukan produksi perlu adanya suatu penjadwalan produksi, yaitu jadwal yang memperlihatkan produk mana yang akan diproduksi, kapan yang akan dimulai, dan sumber daya apa yang akan digunakan. Dan untuk melakukan penjadwalan produksi banyak sekali alat yang digunakan. Contohnya bisa menggunakan bagan Gantt, bagan PERT, dan lain-lain. Pengendalian operasi itu adalah proses pengawasan kinerja produksi dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana yang dibuat. Untuk mengendalikan operasi perlu adanya tindak lanjut berupa aktivitas pengendalian produksi untuk menjamin bahwa keputusan produksi telah dilaksanakan. Proses manajemen material tidak hanya mencakup pengendalian, tapi juga perencanaan dan pengorganisasian alur bahan produksi dengan berfokus pada penekanan standarisasi. Ada 3 bidang utama dalam manajemen material. Yang pertama, transportasi, mencakup alat-alat transportasi, sumber daya ke perusahaan dan barang jadi ke pembeli. Yang kedua, pergudangan, berkaitan dengan penyimpanan. Yang ketiga, pengendalian persediaan termasuk penerimaan, penyimpanan, penanganan, serta perhitungan seluruh bahan-bahan mentah setelah jadi dan barang jadi. Proses pembelian. Pembelian adalah perolehan seluruh material dan jasa yang diperlukan suatu perusahaan untuk memproduksi produk-produknya. Yang perlu diperhatikan dalam proses pembelian, yang pertama biaya penyimpanan. Ya, tujuannya agar biaya ini untuk menjaga pasokan berlebih atau persediaan yang sudah tersedia. Yang kedua, yang perlu diperhatikan lagi, waktu tunggu. Ya, ini biasanya kesenjangan antara pemasok, pesanan pelanggan, dan pengiriman barang dagangan dari penjual dalam kendali pembeli. Yang ketiga, seleksi pemasok. Ini adalah proses menemukan dan menentukan pemasok mana yang dipilih untuk membeli, menyelidiki pemasok, mengevaluasi dan mengisolasi, merundingkan persyaratan layanan pemeliharaan hubungan. Produktivitas dan kualitas. Yang dimaksud dengan produktivitas adalah ukuran kinerja ekonomi yang membandingkan beberapa banyak yang dapat diproduksi suatu sistem dengan sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Sedangkan kualitas adalah kesesuaian produk atas penggunanya dengan keunggulan sesuai dengan harapan dari konsumen. Untuk mengelola kualitas perlu adanya manajemen kualitas total, ya. Adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk menempatkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi ke pasar, ya. Total quality management mempertimbangkan semua aspek bisnis, pelanggan, pemasok, dan karyawan. Fokus ke pelanggan menjadi titik awal, ya. Perencanaan untuk kualitas adalah manajer harus melakukan perencanaan sebelum dirancang. Perlu diperhatikan kualitas kinerja, keandalan kualitas produk,
penataan kualitas, dan pengarahan untuk kualitas. Analisa nilai tambah adalah proses evaluasi seluruh kegiatan kinerja, aliran bahan baku, dan administrasi untuk menetapkan nilai yang bertambah bagi konsumen. Kendali proses secara statik itu adalah metode mengumpulkan data untuk menganalisa variasi dalam kegiatan produksi dan meninjau apakah penyesuaian perlu dilakukan. Variasi proses adalah variasi produk yang timbul dari perusahaan dalam input produksi. Bagan kendali adalah metode pengendalian proses yang memetakan hasil pengambilan contoh, yaitu menentukan kapan suatu produk mulai menyimpang dari kondisi kerja normal. Oke, demikian materi kita hari ini tentang memproduksi barang atau jasa serta pengelolaan kualitas dan produktivitas. Atas perhatian dari teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum